Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran kolaboratif learning. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian pembelajaran kolaboratif learning. Nah, menurut Kokhale mendefinisikan bahwa pembelajaran kolaboratif learning adalah pembelajaran atau metode yang mengacu pada di mana siswa dalam suatu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok yang berbeda dengan tingkat variasi atau tingkat kemampuan yang berbeda, yang saling bekerja sama dalam suatu kelompok kecil, yang dimana kelompok kecil ini telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Dari apa yang telah dipaparkan oleh Kokhale dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kolaboratif learning adalah suatu strategi pembelajaran di mana para siswa dengan tingkat variasi atau tingkat kemampuan yang berbeda saling bekerja sama dalam kelompok kecil dengan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, penerapan pembelajaran kolaboratif learning di dalam kelas. Realisasi pembelajaran kolaboratif learning di dalam kelas itu adalah peserta didik dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang berbeda. Setiap kelompok diberi tugas untuk menyelesaikan suatu masalah yang telah diberikan atau telah ditetapkan oleh guru. Sedangkan guru di sini bertugas untuk memonitor jalannya kerjasama dalam kelompok kecil, dan juga guru di sini bertugas untuk memberikan bimbingan kepada kelompok yang mengalami masalah. Dan yang ketiga di sini langkah-langkah pembelajaran kolaboratif learning. Yang pertama yakni para siswa dalam kelompok menetapkan tujuan belajar dan membagi tugas. Dan yang kedua yakni semua siswa dalam kelompok membaca, berdiskusi, dan menulis. Dan yang ketiga yakni bekerja secara bersinergi dalam mengidentifikasi, mendemonstrasikan, meneliti, menganalisis, dan memformulasikan jawaban masalah yang telah ditemukan. Dan yang keempat yakni masing-masing siswa menulis laporan. Dan yang kelima, guru menunjuk salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dan yang terakhir yakni laporan masing-masing siswa yang telah dikumpulkan, dinilai, dan dikembalikan pada pertemuan berikutnya. Dan yang ketiga di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam pembelajaran kolaboratif learning. Yang pertama yakni learning together. Dalam metode ini kelompok-kelompok beranggotakan siswa yang beragam kemampuannya. Tiap kelompok bekerja sama menyelesaikan tugas yang telah diberikan atau ditetapkan oleh gurunya. Penilaian learning together ini didasarkan pada hasil kerja kelompok. Dan yang kedua yakni team games tournament. Nah, setelah belajar bersama kelompoknya, para anggota kelompok akan berlomba dengan anggota kelompok lain. Dan yang ketiga yaitu group investigation. Semua anggota kelompok dituntut untuk merencanakan suatu penilaian beserta perencanaan pemecahan masalah yang dihadapi. Penilaian didasarkan pada proses dan hasil kerja kelompok. Dan yang keempat yakni akademik konstruktif. Nah, setiap anggota kelompok dituntut kemampuannya untuk berada dalam situasi konflik intelektual yang dikembangkan berdasarkan hasil belajar masing-masing. Dan yang kelima yakni jigsaw prosedur. Dalam bentuk pembelajaran ini, anggota suatu kelompok diberi tugas yang berbeda-beda tentang suatu pokok bahasan. Nah, penilaian didasarkan pada rata-rata skor tes dalam suatu kelompok. Dan yang keenam yakni student team achievement division. Nah, para siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Fokusnya adalah keberhasilan seseorang akan berpengaruh terhadap kelompoknya. Begitupun dengan sebaliknya, keberhasilan kelompok ini akan berdampak kepada anggota di dalam suatu kelompok. Dan selanjutnya yakni complex instruction. Metode ini menekankan pelaksanaan proyek yang berorientasi pada penemuan khususnya dalam bidang sains, matematika, dan pengetahuan sosial. Fokusnya adalah menumbuh kembangkan minat semua anggota kelompok terhadap suatu pokok bahasan tertentu. Dan selanjutnya yakni team accelerated instruction. Nah, dalam pembelajaran ini setiap kelompok diberi soal-soal yang harus mereka kerjakan sendiri-sendiri. Setelah itu dilaksanakan penilaian bekerja sama dalam kelompok.
Yang selanjutnya yakni cooperative learning structure. Nah, setiap kelompok dibentuk dengan anggota 2 siswa atau berpasangan. Nah, salah seorang siswa akan bertindak sebagai tutor, sedangkan yang lainnya akan menjadi tut. Dan selanjutnya yakni cooperative integrated reading and composition. Nah, model pembelajaran ini menekankan pada aspek membaca, menulis, dan tata bahasa, baik secara tertulis maupun lisan di dalam kelompoknya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan pembelajaran kolaboratif learning. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan yang pertama ini siswa belajar untuk melakukan bermusyawarah. Dan yang kedua, siswa belajar untuk menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, mengembangkan cara berpikir kritis dan rasional. Dan yang keempat yakni memupuk rasa saling bekerja sama di dalam suatu kelompok dengan anggota lainnya. Dan yang selanjutnya yakni kekurangan pembelajaran kolaboratif learning. Yang pertama, pendapat dan pertanyaan siswa dapat menyimpang dalam suatu pokok bahasan. Dan yang kedua, membutuhkan waktu yang lumayan banyak dalam metode pembelajaran ini. Dan yang ketiga yakni kebulatan atau kesimpulan sukar untuk dicapai. Dan yang terakhir yakni adanya sifat-sifat pribadi yang saling atau yang ingin menonjolkan diri. Sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.